Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang ke Baitul Iman sama guru-guru langsung dekat. Kok begitu? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, Pak, jalan ke Baitul Iman kesasar lagi, Pak. Baitul Iman Jakarta ini, bukan di sini. Oh, insya Allah mah orang sini mah insya Allah sama. Inilah kita. Kita baru ingat sama Allah saat kita sedang punya masalah. Makanya Bapak Ibu, ketika dulu masih jadi santri, guru saya Rahmatul Abror Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar pernah mengajarkan kepada kami para santri. Apa yang beliau ajarkan? Bahwa sesungguhnya yang namanya iman itu ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4, Pak. Ayo kita lihat di mana iman kita nih. Iman ada 4 tingkatan, bukan cuma 1, bukan cuma beriman saja, tapi ada 4 tingkatan iman ini. Pertama diajarkan sama beliau itu al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu selalu naik, tidak turun-turun. Mantap imannya ini. Ini iman siapa nih? Iman kebanyakan orang Bukit Kelok? Bukan. Orang Bukit Ketok bukan imannya selalu mantap, bukan, Pak. Enggak. Ini imannya Anbiya, Pak. Imannya Nabi. Ayo kita lihat Nabi. Para Nabi itu imannya, Pak, semakin diuji semakin besar imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah. Betul apa betul? Sejarah mencatat, Pak, tidak ada seorang nabi pun mengundurkan diri jadi nabi, Pak. Nggak ada nabi mengundurkan diri. Kalau RT banyak, Pak. Benar-benar ini nabi nggak ada, Pak. Ayo, nih ada nabi yang dikejar-kejar sama umatnya sendiri. Ada apa tidak? Nabiullah Musa alaihi salam. Ada nabi yang berdakwah itu sampai masuk ke dalam perut ikan besar. Ada apa tidak? Nabiullah Yunus alaihi salam. Ada nabi yang dalam berdakwah ujian terbesar datang dari istrinya sendiri. Macam Nabiullah Lut alaihi salam. Ada nabi yang dalam berdakwah ujian terbesarnya datang dari anaknya sendiri. Macam Nabiullah Nuh alaihi salam. Bahkan baginda Nabi sendiri yang beliau seorang Habibullah tidak lepas dari ujian dan cobaan yang maha dahsyat. Ayo. Awal-awal perjuangan Nabi berdakwah, justru yang melarang baginda Nabi berdakwah itu datang dari paman tercintanya sendiri. Betul apa betul? Enggak tanggung-tanggung, Pak. Supaya baginda Nabi berhenti dakwah ini, tawaran yang ditawarkan kepada baginda Nabi saat itu, tawaran yang enggak mungkin kita orang bukit ini bisa tolak, Pak. Enggak mungkin kita bisa tolak, Pak. Apa? 3 tak. Harta, tahta, wanita. Ayolah secara umum, ada nggak kita yang bisa tolak 3 tak ini, Pak? Jago kita kalau bisa tolak, Pak. Ya. Sekarang ini orang yang bisa teriak korupsi, berantas korupsi, ganyang korupsi, dengan tegas beliau bersabda kepada pamannya, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok begitu, Syauki? Ya karena memang imannya Nabi mantap, selalu naik, nggak pernah turun. Makanya tidak ada nabi yang apa namanya, yang mengundurkan diri jadi nabi. Betul. Tetap tenang. Malaikat Israel lah tertangkap.
Maka kakek nenek jangan takut mati lagi. Nah, lumayan Pak. Tapi masalahnya sampai sekarang Israel belum ketangkep-tangkep Pak. Hati-hati. Tuh, yang pertama ya. Iman selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua, diajarkan sama guru saya itu ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun. Stabil imannya nih. Keren imannya nih, stabil. Ini imannya siapa nih? Ini imannya malakut, malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala ya Bu ya. Malaikat nggak pernah salah Pak. Nggak usah heran kita di sini. Kau begitu? Karena malaikat ditugaskan hanya tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Betul? Ya, lemes-lemes amat jamaah. Ini kita lagi pengajian, jangan mentang-mentang hujan di luar, di sini ikut lemes ini. Pak, Bu, ini kita lagi ada di majelis ilmu loh Bu. Majelis ilmu itu majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa Bu. Masa iya sih Pak? Kita nih lagi di taman sorga. Majelis ilmu kan majelis taman sorga juga, betul? Selain taman sorga, majelis tempat diangkatnya permohonan-permohonan kita. Masa iya sih lagi di taman sorga, malah penduduk bukit ini lemes-lemes begini sih? Paling tidak Pak, paling tidak ada 3 keberkahan loh Pak dengan duduknya kita sore hari ini Pak. Apa? Keberkahannya kita duduk di majelis ilmu. Yang pertama. Yang kedua, keberkahannya kita dalam rangka menghidupkan kembali Al-Quranul Karim. 2. Yang terakhir ketiga, keberkahannya turunnya air dari langit. Turunnya air dari langit membawa keberkahan buat kita. Masa iya sih ada minimal 3 keberkahan kita sore hari ini masih lemes-lemes begini? Saya datang jauh-jauh dari Jakarta, masa lemes sih? Mau semangat? Mau semangat? Alhamdulillah. Ayo. Yang kedua, imannya tidak naik tapi juga tidak turun. Siapa nih? Ini imannya malaikat. Jadi saya ulang, malaikat kalau selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala Pak. Malaikat tidak pernah salah juga, nggak usah heran Bu. Kau begitu? Karena malaikat cuma tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nggak bakal pernah bisa nolak malaikat. Contoh, nggak ada tisu ya? Ustaz Nasrullah, Bang Farhan minta tisu dong. Contoh, ada malaikat Pak yang semenjak diciptakan sama Allah itu Bu, tugasnya sujud. Sujud saja mereka nggak bangun-bangun Pak. Sampai sekarang. Bayangkan, nggak bangun-bangun sampai sekarang dari pertama diciptakan. Beda sama kita orang bukit Pak. Baru sujud 5 menit saja bangun sudah gelagapan Pak. Begitu diri muter Pak. Ya. Itu malaikat tuh. Kalau diperintahkan sujud, sujud saja mereka nggak bangun-bangun. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, iya, alhamdulillah. Makasih ya Bang. Ustaz, makasih. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, tugasnya itu zikir. Zikir saja nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Ya Bu ya. Malaikat Israel. Nah, ayo saya tanya Bapak Ibu, Bu,
Apa tugas malaikat Israel, Bu? Mencabut nyawa. Ya sudah, dicabutin saja itu nyawa sama malaikat Israel, Bu. Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan, tugas malaikat Israel cuma nyabutin nyawa saja. Nggak ada yang lain. Nggak ada gitu malaikat Israel kebulat ke kamar mandi minta tugas dulu sama malaikat lainnya, gantiin dulu bentaran. Nggak ada. Juga nggak pernah saya ngaji sama guru-guru saya ada malaikat Israel bercanda sama nyawa orang, ntar ditarik, ditaruh lagi tuh nyawa, ditarik lagi, ditaruh lagi tuh nyawa. Nggak ada. Makanya malaikat Israel cuma mengenal kematian itu sebagai dua, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bahkan Bapak Ibu, ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang ini belum ada tugasnya, Pak. Tapi nggak protes nih malaikat. Nih malaikat makan gaji buta, Pak. Lu dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum bertugas kok. Ibu tahu siapa? Malaikat Israfil. Tuh sampai sekarang belum ada tugasnya tuh Pak, malaikat Israfil. Tapi nggak protes, Pak. Nggak pernah, jangan pernah berharap malaikat Israfil bakal cek sound duluan, Pak. Selesai kita di bukit, Pak. Betul. Kok bisa, Sauki? Imannya malaikat itu stabil. Nah, ini masalahnya, Pak. Malaikat imannya bisa stabil itu, Pak, karena malaikat hanya diberikan akal, tapi malaikat nggak dikasih nafsu, Pak. Jadi makanya saya bilang, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak usah kagum-kagum kita. Kenapa? Ya memang sudah tugasnya. Tuh yang kedua. Yang ketiga, ada imannya itu la yazidu wa yankusu. Ada imannya itu, Bu, nggak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Wih, bahaya sekali nih iman Syauki. Ini iman siapa, Syauki? Turun terus begini. Ini imannya hewan, Pak. Ya, Bu ya. Bu, tenang, Pak. Kalau kita CS, Pak, aman kita, Pak. Bu, jadi kalau hewan selalu berbuat salah, tidak perlu dimarah-marahin ya, Bu ya. Mubazir. Bener loh, Pak. Nih, ayam kalau lagi datang syahwatnya, Pak, kan nggak perlu tengok kanan kiri, Pak. Banyak orang apa tidak ya, dia naik aja sudah, nggak ada urusan. Kenapa? Ayam, kambing kalau lagi datang laparnya, nggak perlu nyari ketua DKM Masjid Baitul Iman, tanya sama beliau, Ustaz, ini rumput halal apa haram ya? Nggak usah. Kuda jalan siang-siang, mana nggak pakai celana? Apa malu? Ya kuda. Jangan besok ibu ngelihat kuda nggak pakai celana terus telak pinggang. Aduh, kuda nggak punya pikirannya. Siang-siang mana panas nggak pakai celana lagi. Nah, kitanya yang gila. Kok begitu? Ya hewan, Pak. Kok hewan bisa, Sauki? Cenderung berbuat salah, tidak pernah baik. Nah, berbanding terbalik dengan malaikat, Pak. Hewan itu, Bu, hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Makanya tadi saya bilang, kalau hewan selalu berbuat salah, nggak usah dimarah-marahin, ya Bu ya. Kenapa? Kalau dimarah-marahin nanti imun badan ibu turun. Kalau imun turun nanti kena COVID.
nanti Bangka rame lagi sama COVID lagi Pak. Ya, tuh yang ketiga tuh diajarkan sama guru saya. Yang keempat, diajarkan sama guru saya itu ada al-imanu yazidu wa yankusu. Ada imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa ini? Ini iman kebanyakan orang bukit Pak. Kebanyakan kita nih Pak imannya Pak. Maaf sekali. Ini iman kita nih Pak, iman saya. Kalau mau jujur, iman masih tergantung dengan siapa kita berkawan Pak. Betul. Iman kita nih masih iman tergantung dengan siapa kita berkawan Pak. Kalau kita lagi berkawan sama guru-guru kita nih, cakep iman orang sini Pak. Orang bukit sini enak, cakep imannya. Peci nggak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti, pengajian hadir. Kenapa? Lagi dekat sama guru. Tapi begitu keluar pengajian aja, ada temennya lagi main judi online, ikut aja judi online lagi. Itu iman kita tuh. Makanya saya bilang, orang tua saya pernah bilang dulu begini, orang tua saya dulu bilang, ibu pernah bilang begini, bahwa yang namanya angka matematika dan angka sosial itu jauh berbeda. Ya, kalau angka sosial itu sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar. Angka sosial, angka matematika. Contoh, Bu, angka matematika itu mutlak dan nggak bisa ditawar. Contoh, 1 tambah 1, 2. 1 kurang 1, 0. Itu angka matematika. Tapi kalau angka sosial itu naik turun Pak, tergantung situasi dan kondisi yang berlaku. Contoh, angka sosial tuh, contoh, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani. Kok bisa setengah berani Sauki? Kan udah berdua Bang. Ya. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, maka bisa dihasilkan 3 orang pemberani. Kok jadi berubah? Kan sudah bertiga Pak. Kalau sendiri takut wajar, tapi kalau berdua setengah berani. Kalau bertiga jadi berani Pak. Kalau bertiga masih takut juga, cemen namanya kita Pak. Tuh angka sosial tuh. Tapi juga ada angka sosial tuh mengajarkan begini, 1 ekor musang ditambah 1 ekor ayam, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Tuh angka sosial tuh. Angka sosial tuh berubah. Artinya apa Pak? Angka sosial ini mengajarkan hati-hati kita dalam memilih kawan. Bahkan baginda Nabi saja Bu berkata dalam hadis itu, seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Maka berhati-hatilah kita dalam memilih kawan. Maaf sekali, maaf, betapapun kita nggak punya duit buat beli minyak wangi, tapi kalau kita punya teman jual minyak wangi, kalau mau kondangan sesemprot 2 semprot nggak akan dimintain duitnya Pak. Betul. Tapi betapapun kita nggak ikut kejahatan, tapi kalau kita berteman sama orang-orang jahat, maka insya Allah satu bukit ini akan menyangka kita bagian dari kejahatan itu sendiri. Tuh bahayanya dalam memilih kawan Pak. Makanya orang tua saya dulu pernah mengingatkan begini, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Saya ulang, orang tua saya dulu pernah berpesan, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Maaf, contoh terakhir, pakai contoh saja.
kulit sapi yang baru dipotong. Kalau Idul Adha sering lihat kan ya Pak ya? Ya Bu ya? Baik. Kulit sapi yang baru dipotong Pak, jangankan kita pegang, kita melihatnya saja sudah malas Pak. Betul kan? Kulit sapi yang baru selesai dipotong, dia sendiri, jangankan kita sentuh, kita lihatnya malas. Tapi tengoklah ketika kulit sapi itu berteman sama Al-Quran Pak, jadi kantong Quran, numpang mujur kulit sapi itu Bu. Sebelum dipasang disamak, selesai disamak disucikan, selesai disucikan dicuci, selesai dicuci dijemur, selesai dijemur diukur dengan badan Quran, jadi kantong Quran, selesai dipakein minyak wangi, selesai ditaruhnya tempat yang tinggi, begitu diambil dicium dulu tuh kulit sapi. Allahu Akbar. Kulit sapi yang ketika sendiri tidak ada yang memperhatikan, tengok ketika dia berteman sama Al-Quran, numpang mujur Pak. Betul? Betul apa betul? Coba kulit sapi berteman sama kayu Pak, jadi bedung. Ini salah milih temen doang nih Pak. Kalau yang berteman sama Quran enak, ditaruh tempat tinggi, dipakein minyak wangi, dicium-ciumin. Yang berteman sama Quran. Yang berteman sama kayu karena jadi beduk, orang masih pada pulas terlelap, dia pagi-pagi subuh-subuh gelap-gelap udah dipukulin Pak. Tuh salah beda milih temen doang tuh. Ayo, makanya ayo kita cari kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Kenapa? Karena iman kita di bukit ini Pak, iman kita naik turun Pak. Betul apa betul? Kalau lagi naik iman kita di bukit ini Bu, Masya Allah, jadilah kita malaikat berpotongkan manusia. Amin. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita Bu, jauh lebih hina daripada hewan Pak. Kok begitu Syauqi? Kita tengok, sebuas-buasnya sapi, segalak-galaknya seekor sapi, makanannya tetap rumput Pak.